Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 511-520, Dongeng Donghua. Bab 511, Teman Baru Luo Xin. Luo Wei melihat ke tengah pria di depan villa. Pria parubaya itu mengenakan jas rapi. Dasi diikat ke dada dengan dasi emas. Dia telah melihat satu sama lain, tetapi di foto. Zhou Siji dengan tenang menatap Luo Wei, pergi keluar dan berjalan-jalan, jangan setrum aku seorang prajurit. Haha, itu semua salah paham, kata Luo. Pada saat ini, Luo Wei menyadari bahwa Ren Xiaosu sebenarnya bermaksud untuk membiarkannya kembali. Jika tidak, dia akan mengambil karakter yang menentukan Ren Xiao, dan dia tidak akan pernah mengejutkan para prajurit, tetapi semua menyeka lehernya. Tetapi jika Anda membunuh tentara ini, tidak ada ruang untuk pelonggaran antara Luo Wei dan Zhou. Zhou Siji tampaknya tidak berniat untuk menyelidiki para prajurit yang terpana. Area Villa Danau Houguan lebih penting, sehingga dipantau. Beberapa orang baru saja mengambil video pengintaian, dan menemukan bahwa bahkan video pengintaian tidak dengan jelas menangkap sosok orang lain. Komputer. Apa Luo Wei tidak tahu adalah bahwa kediaman resmi Zhou Siji juga merupakan tempat tinggal sederhana di area Villa Danau Houguan. Baru saja, Zhou Siji tidak mendengar apa-apa. Sampai seseorang mengatakan kepadanya bahwa Luo Hao telah melarikan diri, dia tahu bahwa hal besar terjadi di daerah Villa Danau Houguan. Jika orang ini datang untuk membunuhnya Zhou Siji, apa yang akan terjadi? Namun, Zhou Siji merasa bahwa ini bukan hal yang paling penting. Dia memandang Luo Wei, apakah Zhou Silong membunuhmu? Tentu saja tidak, Luo Wei sekarang menyegarkan, aku punya disket. Rekaman itu adalah bukti bahwa Komandan Ordo berkolusi dengan pembunuh kuil anjing. Tubuh pembunuh itu juga ditemukan. Zhou Siji mengambil disket itu tetapi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dia berpikir lama sebelum dia berkata, Bos Robo benar-benar layak namanya. Dalam 73 penghalang saya, ada pengaruh yang sangat besar. Pembunuh yang tidak dapat kita temukan ditemukan oleh Anda. Ini jelas bukan pujian. Orang-orang Zhou Siji diduga King Shi telah menempatkan banyak mata-mata di Zhou. Ini benar-benar tidak, kata Luo sambil tersenyum, itu semua oleh seorang teman yang lewat, ini yang dia temukan untukku. Bos Naruo mendatangiku Zhou, apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Siji bertanya tanpa pertanyaan. Buat teman-teman. Luo berkata sambil tersenyum, tentu saja aku ingin berteman. Kenapa kamu tidak datang padaku, tetapi malah mencari Zhou Silong? Apakah itu Zhou Siji yang tidak layak menjadi teman? Tanya Zhou Siji. Luo Hao tertegun lagi. Minggu ini, Sishi tidak akan berbicara, bagaimana kamu ingin berbicara dengan jalan? Tidak. Luo Wei tiba-tiba mendongak dan menatap Zhou Siji, saya pikir Zhou Xiong tidak mau berteman dengan saya. Bagaimana bisa? Zhou Siji akhirnya tertawa, semakin banyak teman, tentu saja, semakin baik, semakin sedikit musuh, tentu saja. Pada titik ini, Luo Wei akhirnya menyadari bahwa Zhou Siji sebenarnya memiliki inisiatif untuk menyatukan pikiran King, tetapi mengapa Zhou Siji bukan pemimpin yang konservatif? Kedua belah pihak tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung masuk ke villa. Tidak sampai 1 jam kemudian Luo Wei benar-benar mengerti bahwa Zhou Siji, seorang pemimpin konservatif, tidak suka mengambil inisiatif untuk meluncurkan perang. Tetapi dia ingin melindungi dirinya sendiri dan dia bersedia menghadapi perang untuk melindungi konsorsiumnya. Ini bukan konflik. Kekhawatiran terbesar pihak lain sebenarnya adalah uang. Ketika kedua belah pihak memiliki musuh imajiner yang sama, percakapan akan jauh lebih lancar. Zhou Siji duduk dengan tenang di sofa dan berkata, meskipun saya tidak suka proposisi politik Zhou Silong adalah tokoh penting dalam keluarga Zhou saya. Saya tidak bisa mengakhiri hidup saya dengan cara yang membingungkan.
Banyak orang mengatakan bahwa kuil anjing adalah sebuah keadilan. Organisasi yang membunuh adalah pembunuhnya, tetapi tidak memenuhi syarat untuk menjadi lembaga peradilan. Setuju, kata Luo sambil tersenyum. Seperti Zhou Siji, Luo Wei juga tidak menyukai kuil anjing, karena mungkin ketika dia pergi ke daftar pembunuhan kuil anjing. Organisasi individu yang misterius namun kuat seperti itu sangat jijik oleh mereka yang berkuasa. Posisi organisasi yang berbeda pasti akan menimbulkan perbedaan dan konflik. Apakah Zhou Siji salah? Tentu saja, ya, mengapa orang-orang Zhou harus diadili oleh orang lain, dan adakah ketidakberpihakan di kuil anjing untuk memastikan bahwa persidangannya tidak memiliki kepentingan pribadi? Dan kuil anjing salah, mereka juga merasa bahwa mereka benar. Di era ini, karena orang-orang jahat tidak dikenai sanksi, mereka akan dikenakan sanksi. Dalam analisis akhir, itu karena tidak ada standar moral yang tetap di era ini, dan sistem peradilan telah runtuh. Zhou Siji mengambil tisu di tangannya dan memandang Luo Wei, siapa rekaman ini untukmu? Teman ini sangat kuat, mengapa kamu tidak keluar dan berbicara bersama? Aku tidak menyangka King masih menjadi orang yang begitu kuat. Haha, dia bukan King Shi kita, kata Luo sambil tersenyum. Dan dia seharusnya sudah meninggalkan penghalang ke-73 sekarang. Adapun kemana aku pergi, aku tidak yakin. Sedangkan untuk kekuatan ini adalah tidak diragukan lagi, setidaknya saya mengaguminya. Zhou Siji jelas terpana. Menurut Luo Wei, tamu tak diundang yang misterius ini bukan orang dari dinasti Qing. Sangat kesepian. Pada saat ini, Zhou Yingsui mengendarai kendaraan off-road. Mobil itu adalah Wu Tong dan yang lainnya bersembunyi di hutan belantara. Sekarang orang-orang Wu Tong pergi, dan mobil itu secara alami digunakan oleh Zhou Yingsui dan Ren Xiaosu. Dibutuhkan 3 hari untuk kembali ke pasar gelap dari penghalang ke-73. Jarak totalnya adalah 678 km. Alasan utamanya adalah bahwa jalannya tidak bagus, kalau tidak bisa dicapai dalam 1 hari. Zhou Yingsui melirik Ren Xiaosu, yang sedang tidur di sisi kopilot. Dia mendengus dan berbisik saat mengemudi. Jalan panjang ini membuatku terbuka sendiri, mengatakan bahwa aku tidak mengemudi untukku. Mereka semua alasan, laki-laki pembohong. Apa yang kamu lakukan? Suara Ren Xiaosu melayang dari kursi kopilot. Ya, Zhou Yingsui terkejut. Bukankah Tuan hanya mendengkur? Apakah tidur? Dia dengan cepat menjelaskan, saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya mengeluh bahwa jalannya agak buruk. Di sebelah Ren Xiaosu meletakkan kursi kopilot datar, berbaring di atas lengannya dan berbaring di atasnya, melihat betapa nyamannya dia tiba-tiba bertanya. Kemampuan luar biasamu terbatas pada membuat 3 biji. Mengapa? Sangat lemah. Zhou Yingsui tidak senang, Tuan, semua mengatakan bahwa memukul orang tidak menghadap, Anda berkata bahwa saya terlalu lemah untuk menghadap. Oke, kamu tidak mengemudi untuk waktu yang singkat, cari tempat untuk parkir dan istirahat, kata Ren Xiaosu, tepat biarkan aku melihat kemampuanmu. Mantan Xiaosu tidak berencana untuk bekerja sama dengan Zhou Yingsui terlalu lama, jadi dia tidak peduli apa yang dimiliki pihak lain. Tetapi sekarang saya memutuskan untuk mengirim Zhou Yingsui ke kuil anjing, saya harus mendapatkan penampilan yang baik, dan dia memiliki beberapa rencana lain. Bab 512, Kemampuan Tingkat Lanjut Zhou Yingsui. Ren Xiaosu dengan hati-hati mengingat bahwa sejak saat para dewa bangkit hingga saat ini, Zhou Yingsui memang tanaman pertama yang dilihatnya, dan itu sangat langka. Tetapi bahkan jika itu adalah sistem tanaman, seharusnya tidak begitu lemah. Hanya 1 dari 3 benih yang dapat dibuat yang dapat digunakan untuk pertempuran. Apa yang Ren Xiaoyan pikirkan adalah, karena Zhou Yingsui dapat mengendalikan pabrik, apakah ada kemungkinan pengembangan lebih lanjut di area ini? Sadarilah bahwa semua orang luar biasa memiliki ruang untuk perbaikan. Setelah keduanya keluar dari mobil, di hutan di tepi jalan, Ren Xiaosu berkata, kamu katakan padaku dulu, bagaimana kamu membangunkan kemampuanmu sebelumnya? Zhou Yingsui berkata, ketika misi penahanan rahasia dilakukan, ada tembakan. Setelah bangun, saya menemukan diri saya bisa mengembunkan biji dari udara yang tipis. Berkata, Zhou Yingsui mengulurkan tangan kanannya, saya melihat ada lampu hijau di ujung jari telunjuknya yang terus berputar dan akhirnya menjadi biji.
Ren Xiaosu tertegun, ini baik-baik saja, apakah kamu bangun begitu sederhana? Zhou Yingsui berkata, tidak ada yang mengatakan bahwa yang dibangkitkan oleh orang-orang luar biasa akan sangat sulit, jadi ada talenta yang mengatakan bahwa yang luar biasa adalah putra-putra surga. Dan hanya perlu kesempatan tertentu untuk bangun. Ya, Ren Xiaosu benar-benar tidak bertanya kepada orang lain bagaimana bangun. Dia hanya merasa bahwa proses kebangkitan itu sulit. Proses kebangkitan mungkin hanya sesaat, tetapi masalahnya adalah dia akan koma setiap malam sebelum dia bangun. Justru karena masalah inilah orang-orang di kota pasar mengatakan bahwa ada masalah dengan otak. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, bisakah Anda berkomunikasi dengan tanaman lain, sudahkah Anda mencobanya? Zhou Yingsui terkejut, tanaman tidak punya pikiran, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan mereka? Ren Xiaosu mengerutkan kening, sebelum penembak kentangnya sendiri tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Zhou Yingsui, pada kenyataannya. Ini sudah menjelaskan bahwa Zhou Ying memiliki kemampuan menanam afinitas, kemudian mengendalikan tanaman lain. Dia berkata dengan serius, Anda duduk di sini dan tutup mata Anda dan rasakan tanaman di sekitar Anda. Zhou Yingsui duduk di tanah dengan kaki bersila dan menutup mata, hasilnya tidak lebih dari semenit, Ren Xiaosu mendengar perut Zhou Yingsui menjerit. Keluhan Zhou Yingsui membuka matanya pada Ren Xiaosu, Tuan, saya lapar. Wajah Ren Xiaosu gelap pada saat itu, kamu memberiku pengalaman membuka mata yang bagus. Jika tidak ada hasil, kamu tidak perlu makan. Harapan Ren Xiaosu untuk Zhou Yingsui adalah bahwa ia juga memiliki kemampuan sistem tanaman. Setelah ia mengetahui bahwa kemampuan orang lain adalah sistem tanaman, ia selalu bertanya-tanya apakah Zhou Yingsui dapat memperkuat benihnya sendiri. Anda harus tahu bahwa penembak kentang sebenarnya cukup kasar dalam pertempuran, jika Anda mati, itu akan digunakan sebagai penjaga rumah, dan Anda tidak dapat mencegah yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa memperlakukan penembak kentang sebagai kemampuan berbasis makanan. Martabat penembak kentang hilang. Tentu saja, kemampuannya untuk memberitahu orang-orang luar biasa lainnya bahwa itu lebih tidak nyaman daripada dia, semua orang pada dasarnya adalah kekuatan, Anda memiliki begitu banyak kemampuan. Satu tidak begitu baik, apa yang terjadi? Hasilnya adalah pada saat ini, Ren Xiaosu melihat Zhou Yingsui tiba-tiba membuka matanya, ujung jarinya sekali lagi memadatkan sekelompok lampu hijau. Dan kemudian dengan lembut menuangkan ke pohon jujube, aku melihat seluruh pohon tiba-tiba berkembang. Kecambah bercahaya, kurma asli pohon masih penuh warna hijau, dan semuanya berwarna merah. Tidak hanya itu, tetapi cabang-cabangnya perlahan-lahan menekan, seperti membawa tanggal ke Zhou Yingsui. Ren Xiaosu penasaran apa kemampuan baru itu. Yah, Zhou Yingsui menggigit kencan bahagia, ini sangat manis. Mengapa ini waktu istimewa untuk makan kurma? Ren Xiaosu tidak mengucapkan selamat tinggal, apa kemampuanmu? Saya dulu berpikir bahwa tanaman tidak memiliki cara berpikir dan tidak ada cara untuk melakukan kontak dengan manusia, jadi saya belum pernah mencobanya. Zhou Yingsui memikirkannya dan berkata, setelah mengingatkan Anda, saya menemukan bahwa mereka memiliki keintiman dan kelompok di tangan saya. Lampu hijau sangat disukai, sangat rindu. Ketika lampu hijau dituangkan ke dalam tanaman, mereka dapat digunakan untuk saya, menjadi lebih kuat dan bahkan mengubah bentuk sedikit. Ren Xiaosu tiba-tiba mengeluarkan sebutir biji dan menyerahkannya kepada Zhou Yingsui, lakukan perfusi sekali, lalu tanam dengan tanganmu sendiri. Saat berikutnya, teknik Zhou Yingsui diterapkan kembali, dan kemudian benih-benih penembak kentang dimakamkan di lumpur. Hanya upaya di antara jari-jari, tunas pecah dan tumbuh menjadi seorang penembak kentang tanpa perubahan. Ren Xiaosu aneh. Dia masih bisa mengendalikan penembak kentang. Dia tidak mengambil kendali seperti kata Zhou Yingsui. Dia memandang Zhou Yingsui, bisakah Anda mengendalikannya? Ya, Zhou Yingsui penasaran menatap penembak kentang, apa ini? Bawah tanah tampaknya memiliki banyak buah, dan dapat meludah dengan sangat cepat. Ketika Ren Xiaosu mulai mengendalikan penembak kentang, dia bertanya lagi, apakah masih bisa? Zhou Yingsui menggelengkan kepalanya, tidak. Dia terkejut melihat Ren Xiaosu. Apakah ini kemampuan Ren Xiaosu?
Tapi itu tidak benar. Ini bukan kemampuan untuk melayani Xiao Su dalam kecerdasan. Apakah itu berarti Ren Xiao Su memiliki dua kemampuan? Tentu saja, jika Anda tahu yang sebenarnya, diperkirakan Anda sakit gigi. Kemampuan Ren Xiao Su lebih dari dua. Ren Xiao Su telah menemukan bahwa penembak kentang berbeda. Penembak kentang yang dicium oleh Zhou Yingsui dapat dikendalikan oleh dua orang, dan perubahan yang paling penting adalah dapat menghasilkan 100 kentang per hari dalam bom. Titik. Cukup yakin, melangkah lebih jauh dan lebih jauh di jalan tanaman pangan. Zhou Yingsui mendesak penembak kentang untuk memuntahkan kentang. Tiba-tiba dia melihat ke atas, jadi sebelum di kota pasar, Anda memberi saya begitu banyak kentang, karena bisa menghasilkan kentang. Batuk, bukankah kamu memakannya juga sia-sia? Ren Xiaosu memindahkan topik, oke, berkemah di sini hari ini, ikat tenda. Zhou Yingsui mengambil sekantong besar kurma, sambil memakan jujube sambil mengikat tenda, kedua gangster itu tampak seperti hamster. Tetapi pada saat ini, ada armada di utara, tetapi itu tidak sama dengan kendaraan off-road yang mereka gunakan di hutan belantara, mereka berwarna hijau atau khaki, dan mereka khidmat. Hitam, dan tim di depannya berbeda, lonceng dan peluit tampaknya cat khusus yang disemprot, tetapi juga mengganti ban besar, kendaraan off-road berubah seperti gerobak pasir. Ketika kendaraan semakin dekat, Ren Xiao masih bisa mendengar musik di dalam mobil, dan ada pria dan wanita muda yang gemetaran dalam irama musik. Setelah tim melewati Xiao Su, mereka perlahan-lahan kembali. Sekelompok orang muda turun dari mobil. Beberapa orang bertanya kepada Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui, tolong tanyakan apakah jalan ini menuju ke Zhou. Ren Xiaosu menatap mereka dan pihak lain cukup sopan, ini jalan ini. Pergi ke selatan sekitar 300 km ke Zhou. Terima kasih, kata pemuda yang meminta jalan, dan dia akan menginjak pedal gas untuk melanjutkan. Akibatnya, seorang gadis di mobil tiba-tiba berseru, lihatlah pohon jujube, kurmanya merah. Ren Xiaosu diam-diam membawa tudung kepadanya. Dia berbisik, apa saja tanda-tanda di mobil. Saya melihat pola putih di tubuh lonceng dan peluit, yang jelas merupakan gunung bersalju. Zhou Yingsui berbisik, itu adalah simbol dari grup King He. Ini adalah orang-orang dari grup King He. Dikatakan bahwa Suesan dilukis oleh pendiri setelah menaklukkan puncak pertama di dunia. Bab 513, setidaknya satu adalah seekor anjing. Ren Xiaosu diam-diam menyaksikan sekelompok orang muda turun dari bus dan berjalan ke arah mereka. Dua pria dan dua wanita langsung menuju pohon jujube. Namun, beberapa orang yang masuk akal datang dan bertanya kepada Ren Xiaosu, halo, bisakah kita berkemah di sebelahmu? Kami tidak akan memadati tempatmu, mari kita pergi ke sisi lain. Di sisi lain, Zhou berkata dengan napas lega, itu jujube saya. Beberapa orang bertanya-tanya, bukankah ini pohon jujube yang tumbuh di hutan belantara? Bagaimana denganmu? Sebenarnya, orang ini mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Sepertinya hutan belantara ini tidak seperti orang yang merokok. Pohon jujube juga biadab dan tidak boleh diambil oleh Zhou Yingsui. Akibatnya, seorang pemuda dalam tim memberi isyarat kepada orang lain untuk tidak berbicara, hal-hal di hutan belantara semuanya berdasarkan pertama datang, pertama dilayani. Karena mereka pertama kali ditemukan oleh orang lain, maka kita seharusnya tidak menyentuh mereka. Ren Xiaosu aneh. Kelompok orang ini melihat lonceng dan peluit. Itu cukup sopan dan cukup masuk akal. Dia berkata kepada orang-orang yang bertanya sebelumnya, kamu berkemah sendiri, jangan mempengaruhi kami. Ren Xiaosu adalah keterampilan bertahan hidup liar kelas master, sehingga titik berkemah yang ia pilih adalah posisi terbaik dalam dirinya. Ventilasi, udara terbuka, tidak ada serangga beracun, dan dekat dengan air. Lebih dari 100 meter jauhnya, ada sungai yang jernih, yang jelas bisa melihat dasar sungai. Yang lain mungkin tidak bisa mengatakan di mana perkemahan itu berada, tetapi rasanya tinggal di sini sangat praktis dan nyaman. Orang-orang muda dari kelompok King He Group ini pergi ke tempat di mana mereka berada sekitar 50 meter dari tenda. Mereka masih tertawa dan berbicara ketika mereka sedang bekerja. Ren Xiaosu mengamati jumlah mereka, 5 mobil, 17 orang, 9 pria dan 8 wanita, setidaknya satu adalah anjing tunggal.
Dia mendongak dan menatap Zhou Yingsui yang memanjat pohon jujube dan berkata, apa yang kamu lakukan? Zhou Yingsui berkata, saya mengambil semua kurma di pohon dan menyelamatkan beberapa orang. Ren Xiaosu tidak bisa tertawa dan tertawa. Minggu ini, Yingsui akan menjalani kehidupan yang baik, terutama seperti seorang ibu rumah tangga yang peduli tentang hal itu, cukup untuk memakannya sendiri. Jika Anda pergi, tidak ada apa-apa. Anda tidak ingin keluar dan meninggalkan rumah. Anda tidak dapat menyelesaikannya dalam satu malam. Akibatnya, Zhou Yingsui tidak setuju, saya mengambil jalan untuk makan. Kamu pikir apa itu? Tanya Ren Xiaosu. Saya bisa masuk dan meninggalkan penghalang dengan logo King He. Saya pikir itu pasti anak-anak pejabat Luo Cheng Lida. Zhou Yingsui berkata dengan hati-hati, dalam beberapa tahun terakhir, meskipun rumput hijau tidak berkembang, bisnisnya masih diaspal. Cukup banyak orang-orang besar di grup King He bukanlah peran sekretaris Ordo, tetapi kepala proyek. Aku merasa mereka tidak terlalu tua, kata Ren Xiaosu. Umurnya sekitar 20 tahun. Ya, mungkin kamu masih belajar di Universitas King He, jawab Zhou Yingsui tanpa sadar. Ren Xiaosu berkata, saya dulu ingin kuliah. Saya selalu merasa bahwa kehidupan di universitas sangat tenang. Orang-orang muda di King He mencari pohon jujube lainnya. Ada beberapa pohon jujube di sini. Mereka hanya pohon jujube yang dapat mereka temukan. Kurma masih hijau. Beberapa orang merasakan dan mencicipi asam. Terdistorsi. Seseorang berbisik, mengapa pohon jujube mereka matang. Pria muda yang menghentikan mereka untuk memilih tanggal berkata, tidak ingin melihat orang lain, kamu milikmu, bukan milikmu, bukan milikmu. Tidak apa-apa, itu mungkin ide inti dari keluarga lama Su Anda. Dikatakan bahwa sepupu Anda yang jauh Su Wei sekarang memegang Green Wall Group. Bukankah itu benar-benar menggoda? Tanya seorang anak lelaki gemuk sambil tersenyum. Aku tidak tahu, pemuda itu menggelengkan kepalanya, dia agak pendiam dalam beberapa tahun terakhir, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apa yang kamu katakan tentang hubungan antara pria dan wanita? Pasangan. Pria gendut itu bertanya, kelihatannya tidak seperti itu. Meskipun aku tidak melihat penampilan anak laki-laki itu pasti sangat muda, itu lebih kecil dari nilai kami, wanita itu. Umurnya besar, harus ada 25 atau 6 atau lebih, apakah itu adik laki-laki? Itu mungkin, Su mengangguk, tapi jangan memprovokasi mereka. Orang-orang yang bisa sendirian di hutan belantara ini tidak biasa. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, takut, mari kita ambil senjata kali ini. Su menggelengkan kepalanya, pistol itu bukan obat mujarab, dan kami juga akan keluar secara pribadi kali ini. Anda harus keluar dan meminta bantuan dari Los Angeles. Mungkin ada hukuman untuk sekolah. Hukuman akan dihukum. Pokoknya, aku harus pergi setelah lulus. Pria gemuk itu menyeringai, paman saya mengatakan bahwa saya akan mengikutinya ke pasar gelap setelah lulus. Karaktermu sangat cocok untuk pasar gelap, tapi ingat jangan sampai menimbulkan masalah. Ada banyak orang luar biasa di pasar gelap. Jika kamu adalah seorang grup, kamu akan mengalami kecelakaan. Ketika grup itu mulai membalaskan dendammu, itu juga apa yang terjadi setelah 7 pertamamu, kata Su sambil tersenyum. Hei, ini benar-benar canggung. Di sisi Ren Xiaosu tidak pergi untuk melihat kelompok anak muda ini, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak memiliki terlalu banyak persimpangan dengan pihak lain. Dan ketika dia menemukan teman-teman yang hilang, dia akan kembali ke barat laut. Sejujurnya, setelah begitu banyak tempat, ia masih lebih suka bergaul dengan orang-orang kasar di barat laut. Meskipun barat laut telah sedikit menderita, kondisi kehidupannya juga sedikit lebih buruk, tetapi ini bukan sesuatu yang diperhatikan oleh Xiao Xiaosu. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Zhou Yingsui berkata sambil mengabaikan tanggal, hasilkan cukup uang untuk mendukung pensiun yang lama. Dunia ini tidak terlalu damai. Saya tidak ingin pensiun. Saya tidak memiliki kesempatan ini, kata Ren Xiaosu. King Yu adalah orang yang terbiasa. Karena King menyuruh Luo datang ke Central Plains, itu berarti bahwa penghalang ini akan segera ada di sana lagi. Hal-hal besar terjadi. Pada saat ini, Zhou Yingsui tiba-tiba berkata, ya, saya selalu merasa bahwa tanamannya agak salah.
Benar, mana yang salah? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Setelah bisa merasakan, saya selalu merasa bahwa dahaga mereka akan nutrisi sangat mendesak. Ada perasaan untuk berevolusi. Zhou Yingsui berbisik, perasaan ini sangat kabur, saya tidak tahu apakah itu benar. Ren Xiaosu tertegun, dan dia tiba-tiba ingat bahwa dia telah memakan ikan dan tulang ikan yang dia makan di pegunungan, tetapi kemudian menghilang. Kadang-kadang ia berpikir bahwa itu haruslah tubuh eksperimen. Jika tubuh eksperimental memakan sisa makanan, itu terlalu mahal. Kuncinya adalah sisa makanan tidak cukup. Sekarang pikirkanlah, mungkinkah ada masalah dengan potongan kayu itu? Dan gunung, mungkin seluruh aliansi penghalang, tempat kedua di mana makhluk-makhluk itu mulai bermutasi dengan cepat, yang pertama adalah dalam kendali perusahaan api. Tiba-tiba, pemuda bernama Su datang dengan sepiring buah. Dia tersenyum pada Zhou Yingsui, "Halo, saya ingin menggunakan beberapa buah yang kami bawa untuk mengubah tanggal." Selama pidatonya, ia tampaknya ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat Ren Xiaosu, sehingga Ren Xiaosu menundukkan kepalanya dan tidak pernah membiarkannya melihat dengan jelas. Bab 514, Tamu Tak Diundang. Mendengar Su berkata bahwa dia akan mengambil beberapa buah untuk beberapa kencan, Zhou Yingsui melihat ke sisi lain, tetapi dia tidak berharap memiliki anggur. "Ganti denganmu." Zhou Yingsui dengan tegas mengambil beberapa tanggal dari mobil. Tiba-tiba Su melihat penembak kentang di sebelah Ren Xiaosu. "Tanaman apa ini, mengapa Anda belum melihatnya?" Zhou Yingsui menjelaskan, "Kami tidak tahu, itu seharusnya tanaman yang telah berubah di hutan belantara." Kualitas Su tidak lagi diminta. Setelah Zhou Yingsui mengirim kualitasnya, dia mulai memakan buah anggurnya. Setelah memakannya, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Tiba-tiba dia menatap Ren Xiaosu, "Itu, kamu makan anggur. Jika kamu mau makan, aku akan pergi dan ubah poin Anda." "Jangan makan," Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. "Kamu bilang kamu dulu orang yang bertanggung jawab atas kecerdasan yang hanya bertanggung jawab atas departemen kecil, memantau 88 hambatan, tambah Zhou Yingsui. Mengapa kamu memasuki pasukan yang?" Ren Xiaosu penasaran. Dia selalu merasa bahwa karakter sejati minggu ini tidak begitu agresif, hanya ingin menghasilkan uang. Zhou Yingsui menjelaskan, "Untuk menghasilkan uang, hal-hal yang saya bangun diketahui oleh para tetangga. Belakangan, yang dikenal, yang memberi saya panggilan dan memberi hadiah tinggi. Setelah menjadi orang supernatural, kebugaran fisik ini juga jauh lebih baik daripada prajurit wanita lainnya. Orang-orang juga pintar, jadi promosi lebih cepat. Ketika saya seorang prajurit wanita biasa, gaji saya 10 kali lebih tinggi daripada yang lain. Karena saya bisa melacak orang lain dan wanita, saya dipindahkan lagi. Departemen Intelijen. Perlakuan yang tidak buruk." Ren Xiaoxiao mengangguk, "Jadi, untuk menghasilkan uang, apakah Anda bekerja di Departemen Intelijen?" Zhou Yingsui memindahkan topik dan berkata, "Kapan Anda menemukan identitas saya?" "Aku akan tahu dari langkah pertama ketika kamu masuk ke perpustakaan." Ren Xiaosu menutup matanya dan terus menutup matanya. Dan wajah Zhou Yingsui panas, dia tidak menyangka kamuflasenya begitu rentan, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu seperti, dan bertanya, "Mengapa kamu ingin aku menarik karet gelangku?" Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa. Zhou Yingsui mengangkat suaranya di sebelahnya, "Anda tidak ingin tidur, Tuan, saya belum menemukan masalah ini sampai sekarang." Tapi Ren Xiaosu ditakdirkan untuk tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tidak berharap bahwa Zhou Yingsui masih bisa mengingat ini. Membandingkan suasana tenang Ren Xiaosu, para siswa King He di sebelah sangat bersemangat, sekelompok siswa menyelinap keluar dari penghalang dan merasa bahwa semuanya begitu indah. Bahkan udaranya jauh lebih segar. Tampaknya mereka bukan yang pertama kali keluar. Ren Xiaosu baru saja mendengar suara menarik grendel, dan disertai dengan penyembahan seru gadis itu. Ini adalah cara anak laki-laki dengan sengaja menunjukkan diri di depan anak perempuan bahwa mereka akan menggunakan senjata api. Kemudian nikmati seruan gadis itu. Ingatlah untuk mengeluarkan pistol, yang menunjukkan bahwa orang-orang ini juga memahami bahwa bagian luar tidak terlalu aman. Namun, Ren Xiaosu telah memperhatikan bahwa tidak banyak peluang bagi kelompok siswa ini untuk menembak dan menargetkan, tidak ada kalajengking jelas di tangan.
Dan apakah seseorang sering menembak dengan senapan otomatis, postur bahu dan dada berbeda dari orang biasa? Hari ini, Ren Xiaosu mungkin setengah ahli dalam pistol. Pada titik ini, kelompok siswa sedang memainkan permainan yang disebut Truth Order, dan Xiaosu adalah yang pertama kali melihat permainan ini. Banyak orang berjudi, jadi ada banyak hal tentang perjudian di pasar. Misalnya, poker konsorsium juga sangat senang melihat para emigran manjakan diri dalam hal-hal ini yang akan membunuh keinginan. Tapi hal yang benar-benar menyakitkan dan penuh petualangan, Ren Xiaosu belum melihatnya. Meskipun dia telah membaca begitu banyak buku di penghalang ke-88, tidak ada buku yang begitu kosong, menggambarkan permainan seperti ini. Para siswa minum banyak anggur, yang dibawa dari penghalang. Zhou Yingsui melihat Xiaosu mengabaikannya berdandan, dan duduk di sisi api unggunnya sendiri. Tiba-tiba dia berkata kepada Ren Xiaosu, ayo mainkan kebenaran. Apa? Ren Xiaosu masih mengabaikannya. Pada titik ini, tampaknya seorang gadis tertarik, ia memilih petualangan besar, dan anak lelaki yang berlawanan justru membiarkannya menemukan ciuman heteroseksual. Konten permainan ini sangat aneh, ada anak laki-laki dan perempuan untuk menari, ada perempuan, tetapi mereka selalu siswa, dan mereka belum bermain terlalu banyak. Semakin banyak anggur yang diminum, satu-satunya yang tidak minum, senapan otomatis ditempatkan di sebelahnya. Sebenarnya, para siswa sangat khawatir pada awalnya, setelah semua ini adalah hutan belantara. Bagaimana Anda bisa mabuk? Akibatnya, pria kecil yang gendut di sebelah Su tidak berkata apa-apa. Dia telah mengikuti pamannya selama bertahun-tahun, dan tidak ada bahaya di hutan belantara. Kali ini, siswa lain bersedia minum sedikit anggur, semua orang berpikir untuk minum sedikit saja. Tetapi ketika anggurnya diminum, anggur itu tidak bisa berhenti. Pada saat ini, seorang gadis lain tertarik. Dia memilih petualangan besar. Gadis yang membawanya, tidak tahu apakah dia terlalu banyak minum atau bermain, dan membiarkannya pergi ke Ren Xiaosu untuk mencium. Pada hari kerja, mereka memainkan petualangan kehidupan nyata, membiarkan semua orang pergi ke jalan untuk menemukan orang asing, tetapi sekarang tidak ada orang asing. Itu tidak baik, aku tidak kenal mereka, gadis yang digambar itu sedikit malu. Kurang datang, ketika kita bermain di penghalang, kamu tidak kenal orang asing di jalan, seseorang mengerang. Dan kamu adalah seorang gadis mengambil lengannya dan atasnya, dia tidak menderita, kamu takut. Gadis yang ditarik menggigit giginya, ya. Mengatakan, dia pergi ke Xiaosu dan Zhou Yingsui untuk pergi, hasilnya belum menunggunya pergi ke Ren Xiaosu telah membuka matanya dan menatapnya dengan tenang. Ketenangan semacam itu, seperti kekuatan sunyi, membuat gadis yang memainkan permainan ini benar-benar mundur selangkah. Dia awalnya ingin memberitahu Ren Xiaosu bahwa kami sedang bermain game, biarkan aku menciummu. Tetapi bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakannya? Gadis itu berbalik dan berjalan pergi, dan temannya melihat ekspresinya yang agak ketakutan bertanya-tanya, apa yang salah, bagaimana kamu terlihat seperti kamu takut? Beberapa anak lelaki berdiri, apakah mereka terobsesi dengan sesuatu? Tampaknya mereka semua sangat menghina. Gadis itu hanya bisa mengatakan bahwa itu baik-baik saja, itu malu-malu, dan pihak lain tidak mengatakan apa-apa. Di sisi Ren Xiaosu, ketika gadis itu berbalik dan lari kembali ke kemahnya, Zhou Yingsui tertawa dan makan di samping, Tuan, mengapa Anda tidak memanfaatkannya? Ren Xiaosu menatapnya, aku punya seseorang yang aku suka. Zhou Yingsui mengatakan ini, karena ada orang yang menyukainya, jadi berinisiatif untuk menolak semua lawan jenis lainnya. Ketika Zhou Yingsui berada di zaman Yang, dia melihat terlalu banyak pria yang memiliki harga murah. Bocah di depannya sudah sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga dia membutuhkannya untuk melihat ke atas. Orang seperti itu seharusnya tidak memiliki keinginan untuk berkembang. Ini orang normal. Juga, Ren Xiaosu sama sekali tidak normal. Ren Xiaosu tiba-tiba berbisik, jika sekelompok orang ini pergi ke Zhou, mereka akan mengalami kecelakaan cepat atau lambat. Tidak semua orang membeli akun grup King He dan para ksatria. Di hutan belantara, satu persatu ia diambil sampai mati. Jalan.
Dataran tengah tidak begitu datar di barat daya dan barat laut, kata Zhou Yingsui sambil tersenyum. Secara keseluruhan, hutan belantara lebih aman daripada kita. Namun, seolah-olah untuk membuktikan apa yang dikatakan Ren Xiaosu, tiba-tiba ada suara ranting-ranting mati di hutan, dan yang lain tidak terlalu memikirkannya. Ren Xiaosu sudah mulai memeriksa senjata api. Bab 515. Penculikan. Dalam keributan para siswa dan pria, suara cabang mati yang dipotong tidak jelas. Ren Xiaosu dengan terampil membuka asuransi untuk senapan otomatis di tangannya, penuh dengan majalah penuh. Dan peluru oranye tercermin di api unggun. Di bawahnya, terlihat berat dan sangat bertekstur. Ren Xiaosu mendongak dan menemukan bahwa Zhou Yingsui juga mengeluarkan pistol. Apakah Anda mendengarnya? Tidak, kata Zhou Yingsui, apa yang kamu dengar? Saya melihat kamu mengambil pistol, saya mengambilnya. Apakah tidak perlu untuk merampok para siswa dari kelompok rumput hijau ini? Saya pikir mereka juga sangat kaya. Ren Xiaosu. Bagaimana jadinya merampok siswa? Dia berkata tanpa kata-kata, peringatan, beberapa orang diam-diam mendekati, tidak tahu apakah akan mengejar kita, atau untuk mengejar kelompok siswa ini, kemungkinan mengejar kita lebih kecil. Dalam pandangan Ren Xiaosu, bagaimanapun, mereka baru saja melakukan hal besar di penghalang ke-73. Zhou Xilong bukan pemimpin yang berkuasa di Zhou, tetapi juga orang yang sangat penting. Kemudian, dia menyerahkan rekaman itu kepada Luo Wei. Jika Luo Yi mengatakan bahwa dia telah kehilangan mulutnya, mungkin bagi Zhou untuk mengejar mereka. Namun, Ren Xiaosu merasa bahwa kemungkinan tamu tak diundang ini datang kepada mereka kecil karena ia berpikir bahwa Luo Wei tidak boleh mengatakan apa-apa. Ini adalah semacam kepercayaan pada kemampuan Luo Hao untuk menangani berbagai hal. Pria gemuk tidak cukup serius, dan pekerjaannya selalu sangat dapat diandalkan. Zhou Yingsui berbisik, jika kamu bertarung, jika kamu datang ke siswa, dapatkah kita membantu atau tidak? Jangan membantu, kata Ren Xiaosu dengan tenang, di mana kelangsungan hidup dari yang terkuat bertahan hidup di hutan belantara, mengapa Anda ingin membantu alasan yang tidak intim? Zhou Yingsui menyeringai, Tuan, Anda benar-benar dingin. Pada saat ini, orang-orang yang mengintai semakin dekat dan dekat, hutan diterangi oleh api unggun, dan Xiaosu telah melihat bahwa di antara bayang-bayang dedaunan yang bergetar, ada bayangan hitam yang terus-menerus mendekat, dan lebih dari satu orang. Perhatikan sekeliling, ini adalah aksi tim, kata Ren Xiaosu dengan dingin, hati-hati dikelilingi, diperkirakan jumlahnya akan antara 10 dan 20 orang. Namun, membiarkan Xiaosu merasakan sedikit di hati, pihak lain benar-benar pergi ke kelompok siswa, dan dia dan Zhou Yingsui hanya meletakkan senjata mereka. Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Tanya Zhou Yingsui. Pergilah, mereka tidak memperhatikan kita, kata Ren Xiaosu. Hasilnya belum pergi, Ren Xiaosu mendengar langkah kaki dari dekatnya, dan orang-orang dari tim ini tampaknya telah mengelilingi mereka. Ren Xiaosu mengerutkan kening, ini adalah tim yang terlatih. Mengapa unit ini muncul di sini? Pihak lain jelas bukan pendorong sementara tingkat bandit, tetapi serangan yang direncanakan. Pada saat ini, tim yang paling dekat dengan siswa perlahan-lahan berjalan keluar dari hutan, formasi berbentuk kipas tampaknya tidak menempatkan kelompok siswa ini di mata. Ini terlihat seperti jaring. Namun, pihak lain tidak menembak. Su adalah siswa pertama yang menemukan musuh, karena ia tetap terjaga. Tetapi sebelum saya mengambil pistol, saya menemukan bahwa saya telah menjadi sasaran beberapa lubang hitam, dan saya tidak bisa bergerak. Seseorang mengambil pistol dan perlahan-lahan berjalan mendekatinya, menendang senjata api di sampingnya, dan anggur siswa lain langsung ketakutan. Mereka tidak bereaksi, apa yang sedang terjadi. Seseorang dengan cepat berkata, apakah ada kesalahpahaman? Kami hanya siswa biasa. Saya melihat bahwa para tamu yang tidak diundang ini semua mengenakan sepatu tempur, rompi anti peluru, helm anti peluru, senjata api juga M16A yang relatif mahal. Jangkauan senjata efektif 900 meter, penglihatan malam, walkie-talkie pada helm. Set downlight ini adalah bahwa harga tidak dibeli oleh bandit, juga bandit tidak dapat membelinya. Ren Xiaosu memandangi para prajurit di depannya dengan penuh minat. Karena pihak lain menolak untuk berlari, dia tidak akan lari.
Dia memandang Zhou Yingsui di sebelahnya, bisakah kamu melihat di mana ini? Merkurius, kata Zhou Yingsui, khususnya kotor dan kotor. Ada organisasi seperti kuil anjing yang melakukan keadilan, tentu saja ada organisasi yang bekerja keras dan kotor, tentu saja organisasi-organisasi ini selalu melaksanakan rencana tentara elit. Dan organisasi terkenal karena keputusasaan mereka. Ren Xiaosu mengangguk dan datang untuk melihat Central Plains. Dia diam-diam menghitung jumlah orang, 15 orang, bahkan jumlah tim tempur, tetapi sisi lain sangat dekat. Pada titik ini, kelompok yang dipimpin oleh tentara bayaran itu memandang Su, dan kemudian menyerahkannya telepon satelit dan berkata, panggil ayahmu, 10 juta tebusan uang tunai, kita akan 7 hari. Pada saat ini, semua siswa mengerti bahwa ini bukan kesalahpahaman, pihak lain siap, ini adalah penculik profesional. Anak laki-laki yang mengatakan bahwa mereka memiliki senjata dan pamer kepada gadis-gadis itu tidak berani berbicara. Faktanya, mereka masih memiliki pistol di tubuh mereka, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk menarik senjata. Namun, Ren Xiaosu berpikir ini normal, lagi pula pihak lain bisa membawa lebih banyak senjata daripada mereka. Beberapa orang juga secara tidak sadar merawat Xiaosu dan mereka melihat ke sini, mereka menemukan bahwa Ren Xiaosu juga ditunjuk oleh 6 orang dan tiba-tiba putus asa. Su dengan tenang berkata, apakah Anda ingin uang tunai? Apakah Anda berani mengambilnya? Jika kamu mengambilnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata tentara bayaran itu, kami sangat bersemangat untuk memindahkan kerumunan. Jangan menghasilkan uang dan kembali dan berkata tidak. Jika kamu memberikannya, akankah kamu membiarkan kami kembali? Tanya Su. Tentu saja, kita sangat layak kredit, si tentara bayaran tersenyum. Tidak takut kavalir mengejar? Su bertanya lagi. The Kavalir tidak mencari nafkah untukmu, si tentara bayaran mencibir. Ketika ini dikatakan, itu membuat Ren Xiaosu agak terkejut. Bukankah Kavalir dan grup King He bukan hal yang sama? Tampaknya tentara bayaran ini lebih akrab dengan situasi. Kualitas Su berpikir dan berkata, kamu bisa mengikuti ini, waktunya begitu akurat, aku bisa bertanya siapa yang mengungkapkan berita itu, kamu bilang padaku, aku langsung memanggil ayahku. Kamu lihat, aku hanya ada permintaan kecil di tangan Anda. Tentara bayaran itu bahagia, dan dia menunjuk ke lelaki gemuk di sekitar Su, teman baikmu, kami berjanji padanya 2 juta setelah dia terjadi. Kualitas Su memandang lelaki gemuk di sampingnya dan menggelengkan kepalanya, pengkhianatan dengan harimau. Semua siswa memandangi orang-orang gemuk, semua orang tampak sulit dipercaya, mereka tidak berharap ada hantu di antara mereka, Anda harus tahu bahwa semua orang adalah teman sekelas. Pada saat ini, mereka ingat bahwa pria gemuk inilah yang membiarkan semua orang minum. Pria gemuk itu panik, paman saya yang meminta saya melakukan ini, bukan milik saya. Tentara bayaran tersenyum dan berkata, jangan lupa like dan aktifkan tanda lonceng channel Dongeng Donghua ini, bukankah kamu menginginkan uang? Pamanmu menginginkan ini. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Tampaknya setelah bertahun-tahun perubahan dalam kelompok Wo Hijau, itu bukan sepotong besi. Tentu saja, apa situasi internal, ia tidak bisa menilai. Namun, tampaknya pihak lain tidak berencana untuk tetap hidup, karena pihak lain terlalu tidak bermoral setelah mengendalikan situasi. Bab 516, Guru, saatnya bekerja. Para tentara bayaran melihat para siswa di samping api unggun, dan kepala orang itu berkata di interkom, apa situasi di pihak Anda, apa identitas pria dan wanita? Identitasnya tidak diketahui. Tidak ada identifikasi untuk mengidentifikasi identitas. Saya sedang bersiap untuk mencarinya dan melihat apakah saya memiliki senjata. Hati-hati, jangan membuat kalajengking, orang yang bisa berjalan sendirian di hutan belantara tidak akan terlalu sederhana. Apakah kamu ingin menghadapinya secara langsung? Pemimpin tentara bayaran memikirkannya, cobalah persidangan terlebih dahulu dan lihat apa yang dilakukannya. Setelah itu, dia membisikkan sebuah kalimat, jika tidak ada identitas, bunuh secara langsung. Su memandang tentara bayaran dengan tenang dan berkata, jika aku membiarkan ayahku memberi harga 2 kali lipat, bisakah kau membantuku membunuh hantu di dalam, dan pamannya? Tentara bayaran tertawa, dan kemudian tidak mengejar kita setelah itu. Bisa jadi. Kalau begitu biarkan aku menelepon, kata Su.
Aku akan menelepon sekarang. Tentara bayaran menyerahkan Su ke telepon satelit. Su melihat ke penyedia layanan telepon satelit dan kemudian tertawa, masih telepon satelit yang saya jual oleh King He Group. Kata, kualitas Su tidak lagi ragu-ragu, memutar nomor telepon ayahnya. Apa yang membuat semua orang tak terduga adalah bahwa apa yang dikatakan Su benar-benar berbeda dari sikap yang baru saja diungkapkan. Dengarkan saja, Su berkata, ayah, saya diculik. Dalangnya adalah Wang Baijun dan pamannya Wang Bingjun. Jangan selamatkan saya. Mereka sudah memiliki siap membunuh. Ayah, jagalah tubuhmu. Setelah itu, kualitas Su menutup telepon, dan pemimpin tentara bayaran bertepuk tangan dan memuji orang-orang yang pernah mendengar tentang Greenwood Group selalu kesulitan. Hari ini, mereka akhirnya melihatnya, dan mereka juga melakukan kode lucu kesalehan ayah dari ayah, tetapi itu tidak masalah, selama kamu masih hidup, ayahmu pasti senang membayar uang. Orang tua yang malang, selama ada 1 dari 10.000 harapan, mereka akan memberikan segalanya untukmu. Kualitas Su bersumpah tidak lagi berbicara, tetapi pada saat ini, saluran komunikasi tentara bayaran memiliki seruan rendah. Dan pemimpin tentara bayaran tiba-tiba mendongak dan memandang mereka ke arah Ren Xiaosu, dan api unggun di sana telah padam. Di samping bara api unggun, semua rekan timnya jatuh ke tanah. Tampaknya ketika kualitas panggilan untuk menarik perhatian, pria dan wanita benar-benar memulai badai, dan sementara itu, bahkan rekan tim mereka bahkan tidak bisa meminta bantuan. Siapa ini? Ada tentara bayaran yang ingin perlahan-lahan mendekati masa lalu, dan pemimpin tentara bayaran berkata dengan keras, jangan pergi. Tidak bisa mengalihkan perhatian. Seorang pemimpin tentara bayaran memiliki arus dingin di dalam hatinya. Kemampuan tempur individu yang kuat seperti itu pasti luar biasa. Pada saat ini, mereka hanya memiliki 9 orang yang tersisa. Jika mereka tersebar lagi, mereka hanya akan saling memberi lebih banyak peluang. Dengan temperamen, semua orang membunuh, dan aku mundur, pemimpin tentara bayaran berbisik. Akibatnya, suara itu jatuh begitu saja, dan hutan terbakar. Dada pemimpin tentara bayaran dipenuhi dengan lubang darah. Tentara bayaran itu bergegas keluar, ini penembak jitu. Ada penembak jitu di hutan. Hanya dalam percakapan ini, 4 orang lagi terbunuh dalam tim tentara bayaran. Aneh mengetahui dari mana peluru itu berasal, seperti desahan kematian. Pada saat itu, Ren Xiaosu menemukan keuntungan lain dari pistol hitam, yaitu, ia tidak akan mekar dalam gelap. Untuk mengetahui lokasi paparan penembak jitu, sebagian besar alasannya adalah bubuk mesiu meledak, dan cahayanya sangat mencolok. Oleh karena itu, senapan sniper yang tidak perlu diubah secara manual, tetapi juga mencakup api pistol, benar-benar senjata untuk memainkan senjata hitam. Beberapa tentara bayaran berteriak, jangan menembak lagi, maka saya akan membunuh siswa ini ketika saya menembak. Tetapi saya mendengar suara perempuan tertawa, bunuh, kita toh tidak tahu. Tepat ketika mereka ingin pergi, tanah tiba-tiba tumbuh dari tanaman merambat, menarik 5 tentara bayaran sampai mati. Tidak hanya itu, tetapi tanaman merambat tumbuh diam-diam. Dan mereka perlahan-lahan berjuang. Para tentara bayaran diikat dan tongkat ditarik melewati leher mereka. Ada tentara bayaran yang mengambil belati dan ingin memotong tanaman merambat, tetapi pohon anggur lain menangkap tangannya, dan pohon anggur itu lebih keras dari yang diharapkan. Ren Xiaosu mengatakan bahwa dia telah menyapa salju sebelum minggu jongkok kecil. Kemampuan anggur untuk membunuh tidak terlalu lemah. Meskipun masih agak ceroboh untuk berurusan dengan yang luar biasa, itu masih sangat kuat terhadap orang biasa. Setelah semua tentara bayaran diikat, Zhou Yingsui perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang hutan. Dia tertawa dan melihat kelima tentara bayaran, aku masih ingin membunuhku. Su Wenshan memandang Zhou Yingsui, dan di bawah api unggun, Zhou Yingsui sama menyentuh seperti elf yang keluar dari hutan. Meskipun pihak lain baru saja membunuh orang, semakin di belakang ini berarti kekerasan, temperamen yang lebih glamor seperti racun yang membuat pria tidak dapat melepaskan diri. Hanya Zhou Yingsui tiba-tiba menoleh dan melihat kualitas Su dan tersenyum, ya, mereka ingin membunuhmu, tapi aku menyelamatkanmu. Mereka ingin 10 juta, aku ingin 2 juta, tetapi bukan. Su, yang baru saja tenang, tiba-tiba panik, tidak terlalu banyak.
Kalau begitu telepon ayahmu dan masukkan uang ke dalam rekening saya, Zhou Yingsui tertawa. Kualitas Su saat ini dengan cepat mengangkat telepon satelit di tanah dan memutarnya. Ayah, saya diselamatkan, saya tidak tahu identitas penyelamat. Mereka membunuh semua 15 perampok dan menginginkan 2 juta. Seseorang di telepon mengatakan sesuatu, Su mendongak dan memandang Zhou Yingsui, akun Anda. Bang Wang, nomor rekening 1.377.799 yang tidak terdaftar. Zhou Yingsui tertawa lebih bahagia. Meskipun saya tidak dapat memeriksa apakah akun itu diperhitungkan, saya percaya bahwa grup King He tidak akan berbohong dengan sedikit uang ini. Seharusnya tidak, kata Su dengan pasti. Aku bertanya pada gadis ini, kamu. Jika Anda mendengarkan identitas Anda, kami tidak akan memiliki persimpangan, kata Zhou Yingsui sambil tersenyum. Dia melirik pria gendut yang masih hidup dan tertawa. Apakah Anda ingin saya membantunya membunuhnya? Orang ini adalah 500.000. Dia tidak layak, 250.000. Kualitas Su berbisik, terima kasih cewek, tapi orang ini aku punya pengaturan sendiri. Yah, Zhou Yingsui merasa kasihan karena kehilangan bisnis. Setelah mengkonfirmasi bahwa 5 tentara bayaran dicekik, mereka berbalik dan berteriak ke hutan, Tuan, bekerja. Setelah itu, Zhou Yingsui langsung pergi ke hutan dan memutar dan menghilang ke dalam malam. Kualitas Su melihat bagian belakang Zhou Yingsui, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Para siswa King He ini juga merasa malu, terlalu banyak putaran dan belokan malam ini, sehingga otak mereka tidak dapat mengikuti titik balik ini. Hanya adegan pembunuhan supranatural wanita, mereka ketakutan, tetapi apa yang membuat mereka paling tidak masuk akal adalah bahwa gadis itu memiliki seorang kakek. Karena itu, penguasa wanita super ini adalah mantan remaja pendiam. Bab 517 Dunia Luar. Su tidak terburu-buru untuk membawa teman-teman sekelasnya pergi, tetapi diam-diam duduk di tempat yang sama menunggu penyelamatan. Di mana ia selalu menunjuk ke pria gemuk yang menjualnya dengan senapan otomatis, dan tidak bersantai sejenak. Para siswa duduk diam di samping api unggun. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Suasana di samping api unggun tidak lagi begitu ceria, tetapi agak membosankan dan tertekan. Beberapa orang tiba-tiba teringat sebuah anekdot sebelumnya, mengatakan bahwa seorang anak lelaki yang sangat baik di kelas 1 ingin mengejar seorang gadis yang dipindahkan ke sekolah. Akibatnya, gadis itu berkata bahwa para mahasiswa Universitas King He berbunga di rumah kaca. Gadis dalam desas-desus itu adalah Yang Xiaoyu. Dia berkata, kamu berpikir bahwa Presiden Serikat Pelajar itu luar biasa karena kamu belum memiliki kesempatan untuk melihat dunia di luar, dan orang yang kusukai. Dia tidak pernah menjadi bunga di rumah kaca. Su adalah ketua dewan siswa. Su adalah orang yang baik dan keluarga Su, oleh karena itu, Su selalu menjadi siswa yang paling mempesona di sekolah. Pada saat itu, Su tersenyum ketika mendengar desas-desus ini. Akibatnya, ada gadis-gadis yang menyukai kualitas di kelas atas. Mereka juga berlari ke gadis itu dan bertanya, Anda mengatakan bahwa siswa Universitas King He adalah bunga di rumah kaca. Ketika pihak lain ditanya secara langsung, jawabannya adalah sama. Sekarang kualitas Su mengingatkan saya pada apa yang dikatakan gadis itu, dan menyadari bahwa dia benar-benar bunga di rumah kaca, tetapi dia tidak tahu apa yang disukai gadis itu. Remaja seperti apa yang baru saja dia temui. Tapi memikirkannya, pikirannya terbang tanpa sadar ke sosok Zhou Yingsui, dan tiba-tiba ada seorang wanita yang menyelamatkannya dalam ingatannya, memancarkan suasana menggoda tapi berbahaya. Bagaimana wanita seperti itu bisa menjadi cemburu orang lain? 4 jam setelah Ren Xiaosu pergi bersama Zhou Yingsui, tiba-tiba ada tim yang datang. Kualitas Su naik dan berkata, Ayah, Anda datang sendiri. Ayah Su melihat sekeliling selama seminggu dan mendapati bahwa para siswa tidak perlu menertawakan, aku akan menjemputmu. Su bertanya, Paman Wang Bingjun, Wang Bingjun. Sudah dikontrol. Apakah pria kecil ini, Wang Bojun? Ayah kualitas Su tersenyum dan berkata kepada pengiring berikutnya, bawa kembali ke penjara, jangan biarkan dia keluar lagi, dan tutup dia dan pamannya. Benar, kualitas kecil, selamatkan orang-orang Anda. Kualitas Su memandang Zhou Yingsui dan mereka sedikit tersesat ke arah mereka pergi setelah mereka membunuh para perampok.
Apakah kamu tahu identitas mereka? Ayah Su mengerutkan kening. Aku tidak tahu, Su menggelengkan kepalanya, tanpa identitas apapun, aku bahkan tidak bisa melihat penampilan bocah itu. Namun, jika aku bertemu lagi, aku pasti akan mengenalinya. Karena bocah itu memiliki temperamen yang unik, tetapi ketenangannya penuh kekuatan. Setelah istirahat singkat selama seminggu, para siswa kembali ke sekolah setelah diselamatkan. Pada saat ini, masalah tentang penculikan Presiden Serikat Siswa di hutan belantara sudah menyebar. Bagaimanapun, ada banyak siswa yang hadir pada saat itu. Pengalaman semacam ini seperti cerita legendaris, para siswa yang berpengalaman secara alami akan pamer ke teman sekelasnya. Dan Su juga mengakui bahwa ini tidak dapat dikatakan. Hal ini berlalu dengan cepat di sekolah. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Presiden Serikat Siswa, yang secara alami menarik perhatian. Pada saat itu, Su dihadapkan dengan kinerja perampok yang keras dan dia juga dipuji oleh para siswa dengan suara bulat. Tidak semua orang bisa menghadapi wajah moncong dan mati. Gadis-gadis yang menyukai Su secara alami akan merasa bahwa mereka benar-benar tidak menyukai orang yang salah. Setelah kejadian ini, kualitas Su terkenal di seluruh grup King He. Terlepas dari kemampuannya, setidaknya ada kekuatan. Tetapi hal-hal yang temperamen masih hanya hiasan dalam cerita ini. Di mata siswa lain, apa yang mereka lebih tertarik adalah satu-satunya pria dan wanita yang menyelamatkan kualitas. Dikatakan bahwa pada saat itu, seorang wanita yang sangat baik menyelamatkan Su, dan ketika yang lain keluar dari hutan, jika tertegun, matanya akan seterang air musim gugur. Pihak lain dapat memanipulasi tanaman untuk mengunci tentara bayaran di tempatnya, dan kemudian membiarkan tanaman merambat meredam tentara bayaran itu. Setelah kejadian ini, Zhou Yingsui sebelumnya melupakan hal-hal seperti pohon jujube, dan tampaknya mereka semua telah dilupakan. Apa yang semua orang ingat adalah bahwa dia seperti seorang pembunuh. Namun, ini bukan fokus ceritanya, intinya dia masih memiliki master. Para siswa yang mendengarkan cerita itu bertanya-tanya, apa hebatnya kakek? Bukankah ini normal? Saya juga punya kakek. Ayah-ayah disebut kakek, dan ayah ibu saya disebut kakek. Para siswa yang menceritakan kisah itu semua dipaksa, yang saya katakan bukan kakek ini. Pria dangkal supernatural wanita ini masih sangat muda. Mungkin tidak besar, saya berbicara tentang tuan dari pria tua itu. Murid yang mendengarkan cerita itu tiba-tiba menyadari, ternyata ini adalah tuan ini. Bagi para siswa yang masih berada di Menara Gading, kisahnya sendiri cukup legendaris, di tengah hutan belantara. Seorang penembak jitu yang misterius bersama bibinya akan selalu membangkitkan kerinduan banyak orang. Anak laki-laki juga ingin menjadi anak penembak jitu, mabuk dan cantik, dan bangun ke dunia, pikirkanlah. Gadis itu berpikir bahwa sangat baik untuk mengikuti seorang anak lelaki hingga akhir dunia. Tentu saja, cerita ini juga membuat para siswa di Menara Gading ini lebih sadar bahwa dunia luar begitu ajaib dan begitu berbahaya. Pada saat ini, Yang Xiaoyu sedang mendengarkan cerita ini. Gadis-gadis di kelas sedang berdiskusi dengan penuh minat. Hanya dia duduk diam di sudut. Ketika seorang gadis mengobrol, dia bersemangat, si snipers kuat, bocah itu pasti sangat baik, kuat, dan misterius, aku ingin menjadi kecoaknya. Meskipun kedengarannya feodal, tampaknya itu cukup bagus. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Yang Xiaoying, yang duduk di samping mereka, membanting tangannya seperti piramida. Tiba-tiba seorang gadis menoleh untuk menanyakan Yang Xiaowei, Xiao, kamu datang dari luar Luocheng, beritahu kami seperti apa, apakah ini sama berbahayanya dengan yang mereka katakan. Yang Xiaoyu menatap mereka dengan tenang, itu lebih berbahaya daripada yang mereka katakan. Bagi orang-orang seperti Yang Xiaoyu, rahasia dunia ini tampaknya sedikit, jadi dunia yang dilihatnya 10.000 kali lebih berbahaya daripada dunia di mata gadis-gadis kecil ini. Jika Anda tidak membunuh, orang akan membunuh Anda. Beberapa gadis tertawa, kecil, kamu bilang tidak suka bunga di rumah kaca, bagaimana dengan anak sniper? Yang Xiaoyu berkata, saya memiliki seseorang yang saya sukai. Setelah itu, Yang Xiaoyu terus menundukkan kepalanya dan membuat catatan untuk melihat pratinjau pelajaran yang harus dia pelajari hari ini. Kertas derek yang harus dia tunggu tidak akan datang, dan mereka hanya bisa terus belajar.
Pada saat ini, gadis di sebelah saya berbisik, orang yang kamu sukai, tentu bukan pemuda itu. Bab 518, Kaya dalam Semalam. Zhou Yingsui kembali ke pasar gelap sendirian. Awalnya, dia dan Ren Xiaosu sudah tiba di pinggiran pasar gelap. Akibatnya, Ren Xiaosu mengatakan bahwa tujuan mengembalikan seorang pria ke seorang wanita di kota itu terlalu jelas. Ini adalah pasar gelap di bawah kendali King He Group. Jika Anda memiliki hati, Anda pasti dapat menemukan orang-orang dengan karakteristik seperti itu. Tapi ini masih yang kedua kalinya. Su menemukan mereka sebenarnya, tetapi masalahnya tidak besar, tetapi mereka menggunakan senapan sniper ketika mereka menyelamatkan temperamen. Tidak baik bagi Zhou untuk bergaul dengan Zhou. Zhou adalah konsorsium dari nama aslinya, bukan masalah sepele bagi mereka untuk membalas. Bahkan setelah Zhou Yingsui kembali ke pasar gelap sendirian, dia juga tinggal di hotel setiap hari. Jika dia keluar, dia akan sangat ketat. Saat ini, sudah sebulan di musim gugur. Pakai bintik-bintik tebal, syal sutra, dan kacamata hitam. Tidak ada yang berpikir lagi. Setelah beberapa hari berjongkok di hotel, Zhou Yingsui akhirnya tidak bisa menahannya. Dia membungkus dan pergi ke bank di pasar gelap untuk memeriksa akunnya. Bungkus dengan sangat erat, atau karena Ren Xiaosu mengatakan bahwa konsorsium pasti tidak akan membiarkan informasi penting seperti itu, dan pasti akan menempatkan kamera di tempat tersembunyi. Setelah tiba di bank, Zhou Yingsui tertegun begitu dia memasuki pintu. Saya melihat dua orang berdiri di depan mesin yang secara otomatis diakses, dan itu lebih ketat daripada dia. Melihat gerakan terampil pihak lain, itu tidak sekali atau dua kali. Zhou Yingsui mengatakan bahwa veteran ini menentang bank konsorsium. Benarkah Xiao Suzhen benar? Zhou Yingsui memasukkan akun anonim dan kata sandi di depan mesin. Yang pertama adalah akunnya sendiri. Ada 4 juta yang diam-diam berbohong, 1 juta di antaranya adalah yang terakhir kali dia menyelesaikan tugas, dan pembunuhan hadiah Zhou Silong juga sudah tiba, 1 juta. Jelaskan bahwa kuil anjing mengakui keberhasilan operasi, dan dia juga mendapat kesempatan untuk dilindungi oleh kuil anjing. Ada juga 2 juta, yang merupakan janji yang menyelamatkan jiwa yang dijanjikan. Kemudian masukkan kata sandi akun Wutong, mata Zhou Yingsui bersinar, akun Wutong ini, sebenarnya ada 5,3 juta deposit. Sejujurnya, Zhou Yingsui tidak berharap Wutong menjadi begitu kaya, pikirkanlah, Wutong ini juga seorang veteran pembunuh tingkat tinggi, dan juga menempati sumber daya internal Zhou. Dan juga berguna untuk memulai tugas. Adalah tepat untuk menghasilkan banyak uang. Setelah membaca akun Wutong, Zhou Yingsui tenggelam dalam meditasi. Dia tahu bahwa dia memiliki 9,3 juta di tangannya sekarang. Bisakah uang ini dihabiskan di penghalang apapun untuk seumur hidup? Lalu, apakah Anda masih harus melanjutkan hari berdarah ini di ujung pisau Anda? Bahkan jika saya mengambil uangnya untuk berlari, sesuai dengan sikap mantan Xiao Su, itu tidak akan mengejarnya sampai ke ujung bumi, lalu apa kekhawatirannya? Terakhir kali dia sengaja tinggal di toilet selama setengah jam, bukankah dia mencoba melihat sikap Ren Xiaosu terhadap uang? Hal yang paling mengkhawatirkan tentang dirinya sebenarnya dikejar oleh Xiao Xiao. Bocah itu membuatnya merasa seperti gunung yang sulit untuk didaki, dan bahkan sulit untuk mengajukan ide-ide konfrontatif, jika kedua belah pihak benar-benar bermusuhan. Maka Zhou Yingsui pasti akan melarikan diri untuk pertama kalinya, alih-alih memikirkan cara untuk membunuh. Berjalan atau tidak, Zhou Yingsui mengalami kesulitan seperti itu. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan aman menghela nafas pada bocah itu, tetapi setelah melihat sejumlah besar uang, dia masih punya hati. Bagaimanapun, ketika Xiao Su kembali, ia terbagi menjadi 80%. Zhou Yingsui berjalan keluar dari bank dan menggigit giginya, mengapa kamu membagi begitu banyak, sungguh, beri aku lebih dari 10%, aku tidak akan begitu terjerat. Tetapi ketika Zhou Yingsui hendak pergi, dia ragu-ragu, hanya karena di dunia yang bermasalah ini, tidak ada yang pernah memberinya rasa aman seperti Xiao Su. Dan itu tidak sama dengan Ren Xiao Su, bahkan di atap ketinggian yang memerintah, dia dapat dengan mudah menjilat biji.
Sejujurnya, pada saat itu, Zhou Yingsui benar-benar percaya bahwa selama Xiao Xiao ada di sana tugas itu dapat diselesaikan, dan tidak akan ada bahaya. Bagaimanapun, penghalang ke-73 tidak selalu lebih kuat dari penghalang 146. Bocah itu adalah orang yang telah menembus penghalang. Perasaan aman, hal ini terlalu penting di masa-masa sulit, atau terlalu penting bagi Zhou Yingsui. Lagi pula, tuannya juga sangat baik, walaupun wajahnya dingin, tapi hatiku seperti api. Jika dia mengalami kecelakaan dalam seminggu, dia pasti akan menyelamatkannya. Berpikir tentang hal itu, langkah kaki Zhou Yingsui tanpa sadar telah mencapai pintu hotel. Zhou Yingsui menghela nafas, karena semua akan kembali, masih hati-an dan sebagainya. Ketika Anda merasa seperti Anda, tampaknya menjadi baik. Pada titik ini, Zhou Yingsui tiba-tiba tampak santai, dan beralih ke kasino pasar gelap. Jika Anda menghasilkan uang, Anda harus membelanjakannya. Hanya setelah Zhou Yingsui memasuki kasino, dia hanya mengganti chip 500 yuan, dan kemudian mengambil 5 chip kecil di tangannya untuk waktu yang lama, dan tidak benar-benar duduk dan bermain. Tidak ada yang lain, ini sedikit sakit, hilang saja. Pada akhirnya, Zhou Yingsui memunggungi uang itu dan langsung kembali ke hotel untuk mandi. Kali ini, dia mengganti keripik dan memandangi staf kasino. Tepat setelah Zhou Yingsui pergi, ramuan kuil anjing berdiri di pintu masuk kasino dan tersenyum pada miniatur Aurora di telinga. Itu tidak terlihat seperti pria kulit hitam. Saya pikir tugas penghalang ke-73 baik-baik saja, dan Zhou mereka juga mengklaim bahwa mereka membunuh 4 orang dan semuanya benar. Akibatnya, suara itu terdengar di headset, aku masih merasa bahwa pembunuh tingkat ini agak bermasalah. Lagi pula, dia memiliki 2 misi, semua rekan tim terbunuh. Kalau begitu tunggu kesempatan berikutnya untuk mengamati, aku akan melakukan tugas-tugas lain sekarang, kata Vanilla. Pada saat ini, Vanilla mengenakan jas hitam dan dasi, terlihat seperti anak muda yang tampan, bahkan memiliki sesuatu seperti kepala gembala sapi, yang merupakan jenis yang saya sukai. Benar, kata Vanilla tiba-tiba, pembunuh tingkat D yang ada di ngengat tua yang berisik di penghalang ke-61, bukan, dia sudah ditingkatkan. Seseorang di headset berkata, pria itu sepertinya hilang. Apakah mungkin untuk menggunakan ponsel orang lain untuk melakukan tugas itu? Periksa apakah ada situasi yang sama baru-baru ini. Tanya Vanilla. Penyelidikan tidak penting, hasilnya adalah orang yang bertanggung jawab atas tugas pengiriman di kuil anjing tiba-tiba menemukan bahwa tugas tingkat D sebelum penghalang ke-73 memiliki situasi yang sama, tidak ada yang selesai untuk waktu yang lama, dan orang-orang yang mengambil tugas menghilang. Vanilla memiliki beberapa keraguan, jangan sisi lain pergi ke penghalang ke-73. Rentang jarak terlalu besar. Apakah pembunuh tingkat D adalah Zhou Yingsui? Bukan itu masalahnya. Kami sudah menyelidiki para saksi mata. Yang lain adalah pria yang sendirian, tidak terlalu tua. Pada saat ini, Zhou Yingsui masih tidak tahu. Dia hampir harus ditatap oleh kuil anjing. Apapun yang dikatakan Xiao Su benar. Jika Anda ingin hidup lebih baik di dunia yang bermasalah ini, Anda harus lebih berhati-hati. Bab 519. Sungai dan Danau. Pada saat ini, Xiao Su telah kembali ke kota pasar di luar penghalang 61. Ketika ia pertama kali memasuki Central Plains, titik awalnya ada di sini, dan ia masih membeli rumah di sini. Ada juga penembak kentang yang ditanam di halaman. Seperti yang dia harapkan, baru saja memasuki pintu melihat beberapa orang yang telah melompat dari halaman dan dijatuhkan oleh penembak kentang. Ren Xiaosu menghela nafas, dan sekarang halaman ini telah menjadi rumah berhantu di kota ini. Aku khawatir agak sulit untuk menjualnya lagi. Dia membersihkan rumah dan langsung pergi ke pub. Ketika saya tiba di pub, Tuan Suo sedang menceritakan sebuah cerita baru. Ketika Xiaosu mendengarkan dengan seksama, itu adalah masalah diselamatkan. Namun, saya mendengar bahwa Tuan Su berkata, lihatlah para pejabat, Anda mungkin tidak tahu bahwa dunia menjadi semakin aneh. Remaja misterius di hutan belantara mengambil belenggu dan menghancurkan pedang. Ketika memasuki pintu, Ren Xiaosu tersenyum dan memesan gelembung daging kambing bersama temannya. Rusa duduk di kursi di sebelah Tuan Suo, tetapi dia sepertinya tidak melihat Ren Xiaosu.
Ren Xiaosu bertanya-tanya, dia hanya berjalan selama beberapa hari, tidak tahu sendiri. Bahkan orang-orang di toko belum pernah melihat Ren Xiaosu. Tepat ketika dia akan duduk di jendelanya, dia menemukan bahwa dia telah mengambil seorang wanita dengan topi hitam. Wanita ini dia telah melihat sebelum dia hampir mengenali pihak lain sebagai Yang Xiaoyan. Saya melihat bahwa wanita ini masih mengenakan seragam tempur yang bersih, dan di kaki adalah sepasang sepatu tempur. Sepatu bot tempur ini dapat dipotong dengan pelat baja. Wanita biasa tidak bisa memakai hal-hal seperti itu. Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil posisi lain untuk duduk, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiaolu, Tuan Suo, dan para penjaga toko pura-pura tidak mengenalnya. Mungkin terkait dengan wanita ini. Apakah orang lain hebat? Ren Xiaosu tidak yakin, tapi yang bisa dia yakini adalah pihak lain harus besar. Seperti wanita, mengapa ada di kota pasar? Seperti biasa, Ren Xiaosu terpana dengan hati-hati selama setengah jam, sementara dia mendengar bahwa Tuan Buku memuji dirinya sendiri. Wanita yang mengenakan topi hitam itu tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, bahkan tidak menengadah dan membiarkan Xiaosu melihatnya, dia hanya minum sendiri dari anggur. Tetapi dia sepertinya mabuk. Ren Xiaosu meninggalkan gelembung daging kambing dan pergi sampai malam. Dia berjalan ke pintu, bahkan dengan hati-hati tidak menghadap pintu, tetapi bersembunyi di balik dinding bata di sebelah pintu dan bertanya, "Siapa?" "Aku." Itu adalah suara rusa. Ren Xiaosu membuka pintu dengan celah, dan rusa masuk dari dalam jahitan. "Apakah wanita itu mengenakan topi yang Anda lihat?" Ren Xiaoyan menghela nafas. "Setelah dia datang, Aye secara khusus memberi saya dan Budi. Jika Anda melihat Anda lagi, Anda harus berpura-pura tidak tahu." Xiaolu berkata, dia sudah ada di sana sebelumnya, dan dia pergi ke rumah Aye, tetapi mereka berbicara. "Saya tidak tahu siapa saya, dan biarkan saya pergi ke kecap." Rusa itu selesai berbicara dalam satu tarikan napas dan tampaknya takut pada apa yang disalahpahami oleh Xiao Xiao padanya. Lagi pula, dia berpura-pura tidak mengenal Ren Xiaosu di siang hari. Ren Xiaosu mengangguk dan tersenyum, "Kupikir kau melupakanku, tetapi siapa wanita ini, bahkan membiarkan kakekmu begitu waspada?" "Kalau begitu aku tidak tahu betul. Aku hanya tahu bahwa itu adalah orang yang luar biasa, orang yang sangat luar biasa kuat," kata Xiaolu. "Apakah kamu telah melakukan tugas baru-baru ini? Bagaimana kamu bisa pergi selama setengah bulan?" "Ya, lokasi misinya agak jauh," kata Ren Xiaosu. "Apakah misi Zhou?" Xiaolu penasaran. Akibatnya, Ren Xiaosu tertawa dan tidak berbicara, tidak menjawab pertanyaan ini. Tetapi saya mendengar rusa bertanya lagi, "Apakah Anda menggunakan senapan sniper? Apakah itu orang yang memiliki belenggu?" Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, "Senapan sniper apa?" Pada saat ini, dia menyadari bahwa rusa asli dan pendongeng sudah menebaknya, tetapi karena tindakannya sangat tersembunyi, pihak lain tidak yakin. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat saya sebagai orang yang cemburu?" "Ya, kamu masih sendirian," Xiaolu mengangguk lega. "Apakah kamu akan datang ke pub besok?" Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, "Jika ada wanita itu, jika aku tidak mengetahui identitasnya, aku tidak cocok untuk sering muncul di pub, jadi aku akan pergi besok." "Mau kemana?" Rusa itu menyipit. "Pergi ke pasar gelap di luar Luocheng," Ren Xiaosu tidak menyembunyikan. "Lalu kamu akan kembali?" "Ya," kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, "aku masih di sini. Jika wanita itu pergi, kau akan melemparkan banyak gulma ke halaman. Aku akan tahu." "Ya, kalau begitu aku kembali, kamu berhati-hati." Xiaolu agak frustrasi. Dia sebenarnya ingin mengikuti Ren Xiaosu untuk pergi keluar untuk melihat, tetapi dia tahu bahwa Aye akan sangat marah. Setelah itu, rusa keluar dari pintu dan menghilang ke dalam malam. Hanya ada bau rusa di rumah. Tampaknya parfum telah dihapus sebelum pesta lain. Itu bukan parfum inferior yang dijual di kota. Baunya enak. Rusa itu kembali ke rumah dengan kepala tertunduk, dan Tuan Suo berkata bahwa dia tidak terlalu marah. "Di mana?" Aku pergi untuk menanyakan tentang ceritanya," Xiaolu menjelaskan. "Ketika dia kembali, kamu tidak akan patuh, apakah kamu akan menemukannya?" Tuan Suo berkata dengan wajah hitam.
Berapa kali kamu diberitahu, orang seperti ini sangat berbahaya, dan lebih berbahaya untuk mengikuti orang seperti itu. Ya, kata Rusa, dengan menyedihkan, aku juga ingin keluar dan melihat. Aku pikir kamu hanya ingin memberinya pengemis. Tidak ada yang salah dengan itu, kata Xiaolu. Tuan Suo menghela nafas dan mendesah dalam waktu yang lama, kamu masih muda, tapi dia sudah berada di pusaran kekuatan, tidak bisa mengikutinya. Tapi aku juga sangat kuat, Rusa itu tidak yakin. Kamu mendengarkan ceritanya lagi, dan belajar betapa menyeramkannya sungai dan danau, kata Tuan Suo, yang sangat vokal. Kenapa? Karena hal yang paling berbahaya di dunia ini bukanlah senjata panas dan kemampuan luar biasa, tetapi hati manusia. Kamu harus tahu seperti apa sungai dan danau ini, kata Tuan Suo sambil tersenyum. Ya, kalau begitu aku harus dengar kapan. Faun duduk di meja dan menopang dagunya, menatap udara di depannya. Dengarkan 1 tahun lagi, maka aku akan membiarkanmu keluar setelah 1 tahun lagi, kata Tuan Suo. Karena itu, Tuan Suo mendengar suara Rusa berdiri di sebelah kertas, apa yang kamu lakukan? Ribuan derek kertas, kata Xiaolu, tersenyum. Hati Pak Suo putus asa dan diisukan. Sebelum Ren Xiaosu kembali ke kota Pasarno. 61, ia menantikan wanita itu pergi lebih awal. Setiap orang yang datang untuk mendengarkannya bercerita setiap hari, tekanannya terlalu besar. Bukannya dia takut bahwa wanita itu memiliki ancaman terhadapnya. Lagi pula, tidak ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak, tetapi wanita itu tahu terlalu banyak hal, dan ceritanya tidak bisa kacau. Sekarang, hal yang paling menjengkelkan baginya bukanlah wanita itu, tetapi Ren Xiaosu. Hati Mersuo berharap Ren Xiao bisa keluar lebih awal, dan jangan kembali ke penghalang ke-61 untuk menyakiti cucunya. Bab 520. Kebohongan. Ketika Ren Xiaosu kembali ke pasar gelap, sudah 7 hari kemudian, tidak ada yang tahu di mana dia selama tinggal. Baru saja memasuki hotel untuk membuka rumah, Ren Xiaowei melihat orang mengenakan logo api di dada, baru saja keluar dari lift dan berjalan sepanjang jalan. Sejujurnya, ketika Ren Xiaosu melihat sekelompok api kecil di dada yang lain, dia hampir langsung pergi ke hotel. Lagi pula, untuk waktu yang lama, Ren Xiaosu secara tidak sadar menganggap perusahaan api sebagai musuh. Namun, Ren Xiaosu masih menolak, bagaimanapun, ini adalah pasar gelap. Setelah dia naik ke atas, dia memasuki ruangan. Setelah beberapa saat, Zhou Yingsui datang untuk mengetuk pintu. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui dan tersenyum dan berkata, aku melihat begitu banyak uang, tidakkah kamu pergi? Zhou Yingsui tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi menulis akun untuk Ren Xiaosu, Tuan, 80% Anda ada di akun ini. Ya, Ren Xiaosu mengangguk dan mengambil catatan, biaya overhead untuk melakukan tugas biasanya dari akun ini. Aku tidak akan mengeksploitasi kamu. Lagi pula, kamu masih memiliki ibu yang sakit. Ya, ibumu memiliki cukup biaya pengobatan. Apakah itu? Jika saya tidak mengatakan cukup, maukah Anda memberi saya lebih dari 1%? Zhou Yingsui menatap Ren Xiaosu dengan mata. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak punya cukup, aku akan membawamu untuk melakukan tugas. Itu masih masalah, Zhou Yingsui duduk di sofa dan berkata, aku masih ingin beristirahat lebih lama. Benar, saya baru saja melihat orang-orang dari perusahaan pemadam kebakaran di lobi hotel. Bagaimana mereka memasuki pasar gelap? Ren Xiaosu bertanya-tanya, dan itu masih begitu besar dengan logonya. Zhou Yingsui tampak bingung pada Ren Xiaosu, apakah ini tidak normal? Normal. Ren Xiaosu tertegun, bukankah perusahaan pemadam kebakaran seharusnya dipanggil oleh semua orang? Itu hanya untuk yang luar biasa, kata Zhou Yingsui, perusahaan pemadam kebakaran tidak menangkap orang biasa, dan menangkap yang luar biasa juga merupakan masalah beberapa tahun terakhir. Itu masih rahasia, dan banyak orang luar biasa tidak tahu. Perusahaan api semacam itu juga sangat arogan, tidak ada yang jijik. Tentu saja, aku jijik, tetapi konsorsiumnya tidak seperti itu, kata Zhou Yingsui. Dan perusahaan pemadam kebakaran memiliki beberapa penghalang. Ini sama dengan para pangeran. Tidak ada seorang pun kecuali kuil anjing dan massa yang harus menyinggung mereka.
Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman sebelumnya di barat daya membuatnya salah paham kesan perusahaan pemadam kebakaran. Terutama karena Yang Xiaoyu ingin memainkan perusahaan pemadam kebakaran, dan ia secara tidak sadar mendaftarkan api sebagai daftar hitamnya sendiri. Sekarang dia menyadari bahwa pada kenyataannya, di mata kebanyakan orang, perusahaan pemadam tidak jauh berbeda dari konsorsium lain. Zhou Yingsui berkata, dan perusahaan pemadam kebakaran selalu menggunakan pasar gelap ini sebagai stasiun transit. Dikatakan bahwa hubungan antara perusahaan pemadam kebakaran dan grup King He sangat baik. Tampaknya hubungan antara para pendiri dan dua keluarga sangat baik, sehingga perusahaan pemadam kebakaran telah mereka semua adalah sekutu Los Angeles. Dan perusahaan pemadam kebakaran tidak pernah berhenti menangkap orang-orang luar biasa dalam kendali King He Group. Sehingga banyak orang luar biasa akan datang ke pasar gelap ini untuk menghindari perusahaan pemadam kebakaran. Mereka tidak takut api akan padam dan melakukannya lagi. Ren Xiaosu bertanya-tanya. Perusahaan pemadam kebakaran sepertinya tidak pernah melakukan hal semacam ini di pasar gelap, Zhou Yingsui menjelaskan. Apa hubungan antara perusahaan pemadam kebakaran semacam ini dan grup King He? Ren Xiaosu agak bingung. Namun, ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah melihat perusahaan pemadam kebakaran di hutan belantara, masih perlu untuk memulai. Bagaimanapun, perusahaan pemadam kebakaran ingin berurusan dengannya tidak sekali atau dua kali. Ren Xiaosu mencondongkan Zhou Yingsui, apa yang telah kamu lakukan di pasar gelap akhir-akhir ini? Apakah kamu keluar dan goyang? Tidak, kata Zhou Yingsui. Aku bukan tipe orang yang bergoyang. Berkata, Ren Xiaosu melihat cincin berlian baru di jari telunjuk kanan Zhou Yingsui, dan gelang giok di pergelangan tangan. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, jangan pergi ke kasino. Jangan pergi, Zhou Yingsui menggelengkan kepalanya. Ayahku berhutang karena berjudi. Jika tidak, ibuku tidak akan sakit parah dan tidak punya uang untuk menyembuhkannya. Waktu dia meninggal. Berbicara tentang ini, kata-kata Zhou Yingsui berakhir tiba-tiba, dan rumah itu sunyi. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui, kamu tidak bicara dulu, aku cemburu. Sebelum penghalang pada tanggal 88, kamu mengatakan bahwa kamu harus kembali untuk menyelamatkan ibu keluarga, dan kemudian bertemu kamu terakhir kali. Kamu mengatakan kamu ingin menghasilkan uang untuk ibu. Mengobati penyakit itu, sekarang Anda mengatakan ibumu meninggal. Diucapkan. Ren Xiaosu menghitamkan wajahnya, apakah itu seperti orang yang menipu? Zhou Yingsui bergegas berlutut di sebelah Ren Xiaosu dan menendangnya, aku tidak takut pada Tuan, sudahkah kau membunuhku? Kalau tidak, aku masih bisa mengatakan aku seorang wanita lemah yang keluar dan berbohong. Ren Xiaosu menatap langit-langit tanpa suara. Cukup yakin, di dunia ini, kepercayaan antara orang-orang dan orang-orang hilang. Saya merasa bahwa Zhou Yingsui sangat berbakti, jadi saya menempatkan pihak lain. Ren Xiaosu belum melihat orang tuanya, dia tidak mengatakan ini kepada siapapun, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak ketinggalan atau menyesal. Jadi ketika pihak lain menyebutkan bahwa dia akan menyelamatkan ibunya dan merawat ibunya, dia benar-benar merasakan hati yang lembut. Hasilnya adalah baru kebohongan Zhou Yingsui yang spesial ini tidak buta. Apakah ini staf intelijen? Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Membunuh Zhou Yingsui lagi, itu tidak mungkin, setelah semua orang memanggil tuan mereka untuk sementara waktu. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui. Dia curiga bahwa pihak lain sekarang bertekad bahwa dia tidak akan mengambilnya lagi, jadi dia sengaja mengatakan bahwa dia menunjukkan pertikaian. Ren Xiaosu bertanya tanpa kemarahan, kebohongan apa yang kamu tabur? Tidak ada yang hilang, Zhou Yingsui menggelengkan kepalanya. Tepat ketika Ren Xiaosu masih ingin mengatakan sesuatu, ponsel Zhou Yingsui di sebelahnya tiba-tiba menyala. Saya melihat pesan teks baru di atasnya, tugas perlindungan, lindungi penyanyi wanita dari penghalang ke-62, hambatan tur 37, total 12 kinerja pertunjukan. Majikan meminta seorang wanita hebat, meminta wanita luar biasa untuk mendaftar, dan self-timer untuk memverifikasi jenis kelamin. Hadiahnya adalah 2 juta. Ren Xiaosu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat misi perlindungan.
Dia bertanya kepada Zhou Yingsui, pernahkah Anda melihat tugas seperti itu sebelumnya? Saya telah melihat, Zhou Yingsui mengangguk. Waktu sebelumnya adalah untuk melindungi Zhou Siji, tetapi yang aneh adalah bahwa tugas perlindungan akan memiliki permintaan majikan. Tugas pembunuhan tidak seperti majikan. Tampaknya tugas pembunuhan adalah kuil anjing. Membunuh yang sama. Apakah Anda mengambil tugas ini? Terima, kata Ren Xiaosu. Tugas ini memberinya perasaan deja vu, dan hatinya tiba-tiba membangkitkan harapan apakah penyanyi wanita ini menjadi masa. Jika demikian, dapatkah Anda menemukan Yang Xiaoyu? Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.